Timor Leste adalah salah satu negara termuda di dunia. Ia lahir dari sejarah panjang penjajahan, konflik, dan perjuangan kemerdekaan. Namun, setelah kemerdekaan diraih, tantangan yang dihadapi justru tidak lebih ringan. Bagi Timor Leste, pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang kemerdekaan, melainkan tentang ketahanan masa depan. Negara muda dengan beban sejarah. Sebagai negara baru, Timor Leste mewarisi banyak keterbatasan, infrastruktur minim, kapasitas institusi terbatas, ekonomi kecil. Namun, ia juga mewarisi satu aset besar, minyak dan gas. Sumber daya inilah yang sejak awal menjadi tumpuan negara dan juga sumber kegelisahan. Pendapatan utama negara berasal dari sektor migas, bukan dari pajak rakyat, bukan dari industri. Ini menciptakan struktur ekonomi yang rapuh. Negara kaya sebelum rakyat kaya, anggaran besar tanpa basis produksi kuat. Ketika negara hidup dari migas, waktu menjadi faktor yang menentukan, karena migas tidak abadi. Dana abadi, keputusan cerdas atau penundaan. Timor Leste dikenal memiliki Petroleum Fund, sebuah dana abadi yang menyimpan pendapatan migas untuk generasi masa depan. Di atas kertas, ini adalah keputusan cerdas. Banyak negara gagal karena menghabiskan sumber daya terlalu cepat. Namun pertanyaannya, seberapa cepat dana itu digunakan? Untuk apa? Dan apakah ia cukup menggantikan migas yang akan habis? Dana abadi hanya alat, ia bukan jaminan masa depan. Masalah utama Timor Leste adalah ketergantungan. Sektor swasta lemah, industri hampir tidak ada, pertanian masih subsisten. Negara menjadi motor ekonomi utama, dan negara dibiayai oleh migas. Ketika migas menurun, negara ikut melemah. Demografi muda, pekerjaan minim. Mayoritas penduduk Timor Leste berusia muda. Secara teori, ini adalah bonus demografi. Namun, bonus hanya terjadi jika pendidikan memadai, lapangan kerja tersedia, ekonomi produktif tumbuh. Tanpa itu, populasi muda berubah menjadi tekanan sosial. Anak muda lulus sekolah, namun tidak tahu kemana harus melangkah. Urbanisasi perlahan meningkat. Kota menjadi magnet harapan. Namun, kota tidak dibangun oleh industri, melainkan oleh belanja negara. Ini menciptakan ekonomi semu, ketergantungan pada anggaran, lapangan kerja jangka pendek, desa tertinggal, kota tidak kuat. Ketika negara menjadi sumber utama uang, masyarakat cenderung menunggu. Budaya ketergantungan tumbuh pelan-pelan. Inisiatif melemah, bukan karena rakyat malas, melainkan karena sistem tidak memberi ruang produktif. Waktu sebagai musuh utama. Tidak seperti negara besar, Timor Leste tidak punya banyak waktu untuk salah langkah. Cadangan migas terbatas, dana abadi terus terpakai, sementara ekonomi alternatif belum terbentuk. Jam terus berdetak. Timor Leste tidak kekurangan niat baik, ia juga tidak miskin secara finansial untuk ukuran negaranya. Namun, pertanyaan utamanya tetap, apa yang terjadi setelah migas habis? Dana abadi dan logika belanja negara. Petroleum Fund sering disebut sebagai kebanggaan Timor Leste. Ia dirancang untuk menjaga kekayaan migas, melindungi generasi mendatang, menstabilkan anggaran. Namun, dalam praktiknya, dana ini menjadi sumber utama belanja negara. Setiap tahun, dana ditarik, anggaran disusun, ekonomi bergerak. Masalahnya bukan pada niat, masalahnya pada ketergantungan. Di Timor Leste, belanja pemerintah bukan sekedar kebijakan fiskal, ia adalah mesin ekonomi. Proyek negara menciptakan lapangan kerja, menggerakkan konsumsi, menopang pertumbuhan. Namun, ekonomi yang digerakkan anggaran memiliki batas. Ia tidak berkelanjutan, ia bergantung pada dana, ia rapuh terhadap perubahan. Ketika dana mengecil, ekonomi ikut menyusut. Sektor swasta yang tak pernah tumbuh besar. Tanpa industri kuat, sektor swasta sulit berkembang. Hambatan utamanya, pasar kecil, biaya logistik tinggi, keterampilan tenaga kerja terbatas. Banyak usaha bertahan di skala mikro, sedikit yang naik kelas. Negara terlalu dominan, swasta terlalu lemah. Timor Leste telah berinvestasi di pendidikan, namun hasilnya belum sebanding dengan tantangan. Masalah utama, kualitas pendidikan tidak merata, keterampilan teknis terbatas, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar. Anak muda lulus sekolah, namun tidak siap masuk ekonomi produktif. Ini menciptakan frustrasi yang pelan-pelan menumpuk. Populasi muda terus bertambah. Ini seharusnya menjadi tenaga pembangunan. Namun, tanpa lapangan kerja, pengangguran terselubung meningkat, ekonomi informal membesar, ketimpangan terasa. Negara muda menghadapi generasi muda yang menunggu arah. Ketimpangan wilayah. Pembangunan terkonsentrasi di pusat. Daerah tertinggal lebih lambat bergerak. Ketimpangan ini menciptakan migrasi internal, tekanan kota, ketidakpuasan sosial. Ketika desa tertinggal dan kota tidak siap, tekanan sosial menjadi tak terelakkan.
Sejak awal, Timor Leste menerima banyak bantuan internasional. Bantuan membantu stabilitas awal, namun bantuan tidak bisa menggantikan basis ekonomi domestik, produktivitas, kemandirian fiskal. Ketergantungan bantuan, seperti ketergantungan migas, memiliki waktu batas. Setiap tahun, cadangan migas berkurang. Setiap tahun, dana abadi terpakai. Sementara itu, diversifikasi ekonomi berjalan lambat. Industri belum lahir, lapangan kerja terbatas. Inilah inti masalah Timor Leste. Waktu bergerak lebih cepat daripada perubahan. Bagian ini bukan tentang kegagalan, ia adalah tentang peringatan. Timor Leste masih punya peluang, namun peluang itu menyempit. Jalan keluar yang tidak instan. Tidak ada solusi cepat bagi Timor Leste. Tidak ada kebijakan ajaib yang bisa menggantikan migas dalam semalam. Transformasi membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian politik. Masalahnya, waktu negara ini tidak panjang. Setiap tahun tanpa perubahan struktural adalah tahun yang hilang. Semua sepakat bahwa ekonomi harus beragam, namun kesepakatan tidak selalu diikuti tindakan. Sektor potensial Timor Leste, pertanian bernilai tambah, perikanan wisata berbasis budaya dan alam, jasa regional. Sektor-sektor ini padat karya, dekat dengan rakyat, lebih tahan krisis. Namun mereka membutuhkan investasi serius, bukan sisa anggaran. Negara harus berubah peran. Selama ini, negara berperan sebagai pemberi kerja, pemberi proyek, sumber uang. Kedepan, negara harus menjadi fasilitator, regulator adil, pencipta ekosistem. Negara yang terlalu dominan justru mematikan inisiatif. Negara yang terlalu lemah membiarkan ketimpangan. Menemukan keseimbangan adalah tantangan terbesar. Anak muda Timor Leste tumbuh di negara merdeka, namun mereka juga tumbuh di ekonomi terbatas. Banyak dari mereka terdidik, sadar dunia luar, ingin bergerak, namun ruang gerak sempit. Jika generasi muda diberi keterampilan, diberi akses modal, diberi kepercayaan, mereka bisa menjadi mesin perubahan. Jika tidak, mereka menjadi generasi yang menunggu atau pergi. Migrasi sebagai gejala. Ketika lapangan kerja terbatas, migrasi menjadi pilihan rasional. Bekerja di luar negeri memberi penghasilan, pengalaman, remitansi. Namun jika migrasi menjadi strategi utama, negara kehilangan energi mudanya. Ini bukan solusi jangka panjang. Keputusan paling sulit bukan ekonomi, melainkan politik. Mengurangi ketergantungan migas berarti mengubah pola belanja, menolak solusi instan, menghadapi ketidakpopuleran. Namun menunda keputusan hanya memperbesar risiko. Negara muda tidak bisa hidup dari masa lalu terlalu lama. Pertanyaan ini jarang dibicarakan secara terbuka. Jika migas habis sebelum ekonomi siap, anggaran menyusut drastis, belanja sosial tertekan, ketegangan meningkat. Bukan krisis mendadak, melainkan penurunan pelan yang menyakitkan. Harapan yang masih tersisa. Meski tantangan besar, Timor Leste belum kehabisan harapan. Masih ada dana untuk berinvestasi bijak, populasi muda, ruang kebijakan yang belum tertutup. Namun harapan membutuhkan keputusan. Tanpa itu, ia hanya menjadi narasi. Timor Leste mengajarkan dunia satu hal penting. Kemerdekaan tidak otomatis berarti kesiapan. Negara bisa merdeka secara politik, namun tetap rapuh secara ekonomi. Yang membedakan adalah bagaimana waktu digunakan, bagaimana kekayaan dikelola, bagaimana generasi disiapkan. Timor Leste adalah negara muda yang berdiri antara masa lalu dan masa depan. Ia punya uang, ia punya waktu, sedikit, dan ia punya pilihan. Di pinggir sejarah, rakyatnya menunggu satu keputusan sederhana, namun berat. Apakah hari ini akan digunakan untuk membangun esok, atau sekedar mempertahankan hari ini?